rekan-rekanku yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara Lomba Pidato Agama Islam, kita masih diberikan kesehatan tak kurang dari suatu apapun. Semoga kenikmatan ini ditetapkan kepada kita mulai dari detik ini hingga yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawakan kita umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan lautan ilmu. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri serta rekan-rekanku yang dimuliakan Allah, perkenankan saya berdiri di sini untuk menyampaikan uraian hikmah dengan tema akhlak Rasulullah teladan bagi umat. Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bagi umat Islam adalah Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang berayahkan Abdullah, beribukan Siti Aminah, dan berkakekkan Abdul Muthalib dari suku Quraisy, suku yang di segala kala itu di kota Mekah. Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak dan adab manusia yang kala itu masih diselimuti dengan kebodohan dan ketidaktahuan. Hingga saat ini pun akhlak beliau masih diikuti oleh seluruh umat muslim di dunia. Seperti hadis riwayat Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah SAW adalah sosok yang sempurna. Semua sifat mulia ada pada dirinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi yang agung. Ketika Aisyah bin Ammar bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, tentang akhlak beliau, Aisyah menjawab, "Kana khuluqul Qur'an." Yang artinya, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sangat tepat jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada manusia akhlak atau adab yang mulia. Dewan juri serta rekan-rekanku yang dimuliakan Allah, umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tentang adab atau akhlak yang mulia bagi seluruh manusia dalam segala bidang kehidupan. Rasulullah SAW adalah sosok yang sempurna, maka dari itu tiada manusia yang paling sempurna di dunia ini selain Rasulullah SAW. Rasulullah adalah suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Beliau rahmat bagi seluruh alam. Alangkah baiknya ketika kita menuntut ilmu pun dilandasi dengan adab atau akhlak yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmul akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul
hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia serta dewa juri yang saya hormati. Supaya tidak bosan, saya selalu dengan lagu ya. Dengarkan. Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa menempuh derita, tabahnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia. Dewa juri yang saya hormati serta hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW adalah kekasih Allah, sehingga pada hari kiamat nanti beliau diberikan izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaatul utsma. Ada yang tahu apakah syafaatul utsma itu? Syafaatul utsma artinya pertolongan yang agung, pertolongan yang sangat besar. Lalu kepada siapakah ya syafaatul utsma akan diberikan? Syafaatul utsma akan diberikan kepada orang yang dikasihinya. Rasulullah SAW sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Bahkan ketika Rasulullah menjelang wafat, yang disebutkan adalah umatnya. Kita sebagai umatnya wajib bersyukur telah menjadi umat Rasulullah SAW. Supaya disayang Rasulullah, marilah kita bersolawat. Solawat yang paling mudah diucapkan adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Dewa juri serta rekan-rekanku yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah SAW tercermin juga dalam kisah berikut ini. Ada seorang kafir yang sangat membenci Rasulullah. Ia selalu meludahi Rasulullah ketika Rasulullah hendak pergi ke masjid. Suatu hari Rasulullah terheran-heran. Kemana ya orang yang selalu meludahiku? Tanyanya dalam hati. Ia pun bertanya kepada para sahabatnya. Ternyata kafir tersebut jatuh sakit. Lalu Rasulullah pun berjalan menuju rumah orang kafir tersebut dengan membawakan kurma dan roti. Tak tak tak, Rasulullah menutup pintu. Siapa? Jawab orang kafir tersebut. Aku Muhammad, jawab Rasulullah. Orang kafir tersebut membuka pintu sambil tubuhnya bergetar. Rasulullah SAW menyapa orang kafir tersebut dengan menanyakan kabarnya. Orang kafir tersebut berkata bahwa sejak pertama ia sakit, belum ada seorang teman pun yang menengoknya. Tetapi orang yang selalu ia ludahi mau datang menengoknya dan membawa makanan. Rasulullah datang dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Tidak ada benci di hatinya. Sungguh mulia akhlak Rasulullah SAW. Sejak saat itu, kafir tersebut masuk Islam karena mengetahui adab dan akhlak Rasulullah SAW yang suka memaafkan terhadap orang yang menganiayanya. Sungguh cerita yang sangat luar biasa ya teman-teman. Ya. Rasulullah SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Ingat ya. Dari uraian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah suri teladan bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW terhindar dari sifat tercela. Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun yang telah bersalah kepadanya. Rasulullah SAW memiliki sifat dan adab yang sangat mulia. Hendaknya kita teladani dan kita amalkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sekutu bunga di taman, baunya harum sangat menawan.
Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.